Halo pemirsa, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Udah pada isi bensin belum? Aduh, saya sih tadi malam terakhir udah isi bensin, tapi harganya sih masih sama ya? Iya, sama ya? Bahkan aku nggak ada melakukan kayak harus isi bensin sekarang atau panik buying gitu, nggak ada. Nggak ada, karena memang ini sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya, katanya sih dari awal tahun sampai akhir tahun 2006 ya, 2026 itu bakal tetap sama harganya karena ya kita punya bantalan APBN yang bisa mengcover itulah, katanya sih gitu. Nah itu pemirsa hanya berlaku untuk minyak atau bahan bakar bersubsidi yang tidak akan mengalami kenaikan harga sampai akhir 2026. Ini disampaikan Menteri Purbaya pada saat sedang rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI. Menteri Purbaya mengaku sudah menghitung berbagai kemungkinan gejolak harga minyak mentah dunia sampai 100 USD per barrel rata-rata sampai akhir tahun. Nah, Menteri Keuangan juga menyebutkan kalau APBN 2026 saat ini masih punya bantalan sendiri dari saldo anggaran lebih yang saat ini sudah mencapai 420 triliun rupiah. Anggaran ini akan dipakai jika diperlukan untuk menutup kenaikan harga minyak. Nah, itu yang sebelumnya sudah disampaikan Purbaya dalam rapat kerja bersama dengan Komisi 11 DPR RI. Kita akan simak bagaimana pernyataan dari Menteri Keuangan selengkapnya berikut ini. Perlu ada arah, Pak. Kita bisa melakukan langkah penghematan di sana sini sehingga dengan asumsi harga minyak dunia $100 rata-rata sampai akhir tahun, dari awal tahun ya, sampai akhir tahun APBN kita masih bisa ditekan defisitnya di bawah 3%, sekitar 2,92% kalau saya nggak salah. Itu yang paling, itu outlooknya. Dan kalau misalnya orang bilang, oh kalau harga minyak 150, gimana? Gitu kan. Kita masih punya sal 420 triliun rupiah. Jadi bantalan kita ada banyak, pertahanan kita berlapis-lapis. Ya itu kalau tadi katanya yang bersubsidi akan aman ya, tapi kalau non subsidi kalau kata Menteri SDM Bahlil Lahadalia masih dikaji kemungkinan untuk penyesuaian harganya. Tapi imbas konflik Timur Tengah kan nggak cuma ke harga minyak nih Valen. Banyak ya imbasnya. Banyak sekali termasuk juga ke harga plastik. Jadi pedagang dan juga pelaku usaha sektor industri plastik ini mulai merasakan dampak akibat naiknya harga biji plastik impor pemirsa. Jadi kita lihat, kenaikan harga plastik ini berimbas pada pedagang minuman misalnya di kota Semarang, Jawa Tengah. Jadi sejumlah pedagang ini lebih memilih rela untuk mendapatkan keuntungan yang lebih sedikit dan memilih membeli plastik secara grosiran daripada mereka harus menaikkan harga jual atau mengurangi porsinya. Ini semua dilakukan supaya daya beli dari masyarakat ini tidak menurun pemirsa. Inilah jadi cara-cara atau trik-trik yang dilakukan para pedagang untuk kemudian bisa tetap mendapatkan menjaga demand-nya begitu pemirsa. Kita beralih lagi misalnya ke Bandung juga dampaknya kurang-kurang lebih sama. Jadi kenaikan harga plastik ini dirasakan pelaku usaha di sektor industri pabrik plastik di kawasan Cibuntu, Kota Bandung, Jawa Barat. Jadi harga biji plastik impor baru-baru ini kan naik hingga bahkan 2 kali lipat pemirsa dari harga biasanya. Jadi cukup signifikan nih kenaikannya. Dan harga biji plastik ini sebelumnya berkisar di Rp30.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Tapi kini mencapai Rp60.000 per kilogram. Jadi memang lonjakan harga biji plastik impor memaksa pabrik untuk menaikkan harga jual mereka ke konsumen. Dan akibatnya apa? Beberapa konsumen memilih untuk mengurangi pembelian produk plastik di pabriknya pemirsa. Jadi dampaknya sangat signifikan. Bahkan kalau ke masyarakat ini ya harga makanan minuman juga bisa naik juga begitu Valen ya. Salah satu cara juga untuk bisa menyiasati berbagai perubahan dan juga upaya untuk menghemat energi, siap-siap nih bagi mahasiswa karena pemerintah akan menerapkan pembelajaran jarak jauh alias daring di lingkungan kampus atau universitas. Online gitu Online ya semuanya. gitu. Oke. Jadi pemirsa, ini adalah kebijakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto soal efisiensi penggunaan energi. Nah, Mendikti Saintek Brian Yuliarto menyebutkan kalau kebijakan ini targetnya adalah untuk mahasiswa semester 5 ke atas serta juga program pasca sarjana. Pembelajaran jarak jauh akan dilakukan pekan ini dan perguruan tinggi juga diminta untuk menyesuaikan jadwal dosen dan juga tenaga kependidikan supaya sebagian pekerjaan bisa dilakukan dari rumah atau work from home. Dan metode PJJ terutama diterapkan pada mata kuliah yang bersifat teoritis dan juga wawasan. Langsung kita akan dengarkan apa yang disampaikan oleh Mendikti Saintek berikut ini. Tugas-tugas gitu ya, itu sebisa mungkin
digital, sehingga misalnya tugas akhir yang dulu harus cetak 5 bisa dikurangi. Kemudian yang lainnya juga adalah pengaturan mata kuliah. Kita juga mempedomani arahan bahwa bagaimana satu hari Temdik, dosen itu tidak ke kampus gitu ya, bekerja dari rumah. Kita ingin mengatur, kita tentu berikan kepada kampus-kampus bagaimana dosen-dosen itu ketika bekerja tidak tersebar di 5 hari, tapi barangkali kan bisa 4 hari, 1 hari bisa bekerja di rumah. Itu dengan mengatur perkuliahan sehingga lebih terkonsentrasi. Tentu sekali lagi ini tidak mengurangi capaian pembelajaran ya, dan jangan sampai mengganggu kualitas pengajaran. Siswa setiap prodi itu mencermati lagi mana mata kuliah yang memungkinkan untuk diselenggarakan secara hibrid atau kuliah PJJ gitu ya. Tetapi kita meminta jangan yang tingkat dasar, tingkat 1, tingkat 2 supaya atmosfer akademik itu terbangun dulu. Tapi sekali lagi itu pun bukan mata kuliah yang perlu praktikum, perlu studio dan sebagainya. Jadi mata kuliah yang sifatnya wawasan, tapi tetap kita menyerahkan kepada setiap perguruan tinggi. Kita ke hot topic berikutnya pemirsa. Jadi kalau ini datang dari terdakwa kasus dugaan pemeriksaan terkait sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, Emmanuel Ebenezer atau Noel, yang membantah seluruh tuduhan pemerasan yang dialamatkan kepadanya. Jadi kemarin sudah dilakukan pemeriksaan dan katanya saksi-saksinya justru meringankan. Alah. Oke, jadi pemirsa, ini disampaikan Emmanuel Ebenezer di sidang yang berlangsung kemarin. Ia menyebut kalau kesaksian para pengusaha PJK3 di persidangan menguntungkan dirinya. Pasalnya 6 saksi dari kalangan pengusaha menyatakan mereka tidak pernah mengalami pemerasan selama dirinya menjabat alias Noel menjabat. Namun salah seorang saksi, Roni Sugiarto yang merupakan Direktur PT Barito Sarana Karya mengakui memberikan dana non-teknis untuk mengurus sertifikat K3 sekitar 100 juta per tahun, dan ini dilakukan sampai tahun 2024. Akan tetapi ini dibantah oleh Noel. Menurutnya kebijakan ini dilakukan sebelum dirinya menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Dan Noel mulai menjalankan tugasnya sebagai Wamenaker pada 21 Oktober 2024 sampai 22 Agustus 2025. Kemudian kepada awak media, Noel mengatakan kalau kasus yang sedang dihadapinya saat ini merupakan upaya kriminalisasi oleh sejumlah pengusaha. Kita akan dengarkan pernyataan dari Noel selengkapnya berikut ini. Bahwa Emmanuel Ebenezer memeras pengusaha PJK3 kan sebetulnya terbantah hari ini. Tidak ada satupun pengusaha PJK3 yang menyampaikan bahwa saya melakukan pemerasan. Bahkan tadi pengusaha PJK3 menyampaikan bahwa dengan hadirnya saya di Kemenaker, praktek-praktek pemberian uang non teknis itu tidak ada lagi dari 2024 sampai 2025. Nah, problemnya kan saya ditangkap atas tuduhan bahwa saya sedang melakukan pemerasan terhadap pengusaha PJK3. Dan ini saya tegaskan sekali lagi, ini bentuk serangan para pengusaha yang selama ini saya sidak. Dan saya sudah tahu pengusaha siapa. Nah itu tadi soal Noel, kita pindah lagi pemirsa, kalau ini lebih kepada para pengguna transportasi udara alias pesawat. Jadi ini ada kabar dari Bandara Suta, tepatnya di Terminal 3, yang ini mengalami kebocoran atap pemirsa. Ambrol gitu ya. Ambrol. Kenapa nih bisa kejadian? Karena ini tidak kuat menahan beban air tumpah di ruang tunggu pesawat. Jadi ya berakibat kepada sejumlah penerbangan juga terdampak ya di sana ya. Kita lihat sama-sama. Inilah pemirsa video yang berdurasi 17 detik viral di media sosial di mana atap Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta ini bocor, bahkan akibat tidak kuat menahan beban. Dan air pun ini tumpah hingga ke ruang tunggu penerbangan pemirsa. Dan di sana akibat ambrolnya atap ruang tunggu penerbangan internasional juga berdampak tentunya terhadap operasional penerbangan, terutama pesawat yang ingin mendarat di landasan runway 2. Sementara kalau kita lihat data pengelola bandara mencatat ada sekitar 40 pergerakan pesawat yang terdampak yang kemudian dialihkan ke bandara terdekat hingga berputar di ruang udara. Jadi kalau informasinya sekarang, atap yang ambrol di Terminal 3 ini katanya sudah dilakukan pembenahan dan lokasi yang terdampak juga sudah dilakukan lokalisir hingga pembersihan agar operasional penerbangan bisa kembali normal. Kemudian pengguna jasa pesawat juga kemudian bisa lebih nyaman di sana. Kita akan sama-sama simak lagi pernyataan dari pihak Bandara Soekarno-Hatta berikut ini. Itu disebabkan karena
adanya cuaca buruk tadi siang. Dampak cuaca buruk ini menyebabkan beberapa penerbangan terdampak. Ada sekitar 21 penerbangan yang terdampak, ada yang di holding dan go round, dan 10 di divert, 10 dialihkan penerbangan tersebut. Dan curah hujan yang tinggi yang melebihi kapasitas daya tampung di atap tersebut menyebabkan ada air yang meluap ke atas.